Saya sebagai coach dan Siap. Pak Heri coach ya. Oke. Ya, siap Bu, siap. Ada suara ketukan pintu, ada seorang siswa yang menemui wali kelasnya karena ingin membicarakan suatu hal. Ya, masuk, silakan duduk Nak. Ada yang bisa Ibu bantu? Makasih Bu. Maaf, apakah saya mengganggu waktu Ibu? Soalnya saya pengen cerita sama Ibu. Silakan. Ada masalah apa? Ceritakan semuanya ke Ibu. Ini Bu, hampir semua teman-teman di kelas saya itu les privat sama Ibu Lia, kecuali saya sama ada beberapa teman yang lain. Tapi Bu Lia itu sering menyindir murid yang gak ikut les kalau sedang mengajar di kelas. Dan yang lebih membuat saya merasa tidak nyaman, nilai teman-teman yang ikut les itu lebih besar dibandingkan dengan nilai-nilai kami Bu yang gak ikut les. Ini kan kayaknya gak adil Bu. Ibu mau bertanya dulu ya sama kamu, kenapa kamu tidak ikut les juga seperti temanmu yang lain? Gini Bu, saya nggak ikut les karena kalau sore itu saya harus membantu ibu saya jaga waktu. Saya juga nggak mau membebani ibu saya mengeluarkan biaya lagi untuk biaya les Bu. Gitu. Ya begitu ya. Emang teman-teman kamu les berapa kali seminggu? Kalau nggak salah sih 3 kali seminggu Bu. Gitu ya. Jadi mereka Iya. itu belajar bahasa Inggrisnya 4 kali dong dalam seminggu, termasuk belajar di sekolah. 3 kali sama kuliah sebagai privat dan 1 kali di sekolah. Gimana dengan kamu? Berapa kali kamu belajar bahasa Inggris dalam 1 minggu? Sekali. Ya cuma di sekolah aja. Paling belajar kalau cuma pas lagi ada PR aja. Baik. Menurut kamu, apakah sama hasil belajar seseorang jika frekuensi belajarnya berbeda dalam seminggu? Ada yang 4 kali dan ada yang 1 kali. Iya juga sih Bu ya. Tapi ya memang pasti lebih yang dapat nilai lebih tinggi pasti anak-anak yang lebih sering belajar bahasa Inggris Bu ya. Nah, sekarang kamu paham. Menurut kamu, tindakan apa yang harus kamu lakukan agar kamu merasa nyaman? Berarti saya harus menambah frekuensi belajar saya Bu ya. Jadi iya. Untuk mendapatkan nilai yang baik ya. Iya. Terus gimana dengan teman sebangku kamu Adi? Apakah dia juga ikut les privat dengan Bu Lia? Iya Bu, si Adi juga ikut les privat. Saya bisa sharing dengan Adi untuk materi belajar. Berarti sesekali lah. Iya, berarti kamu nggak juga harus ikut les sama Bu Lia kan? Yang penting frekuensi belajar kamu ditingkatkan lagi. Ya, kamu bisa sharing sama Adi yang juga kebetulan ikut les bersama Bu Lia kan? Jadi sekarang apa rencana kamu? Sepertinya saya akan belajar lebih baik lagi dan lebih aktif di kelas agar kemampuan saya sama dengan teman-teman yang lain yang ikut les. Oke, bagus. Jadi sekarang kamu sudah lega kan? Jalani keputusan kamu dengan sungguh-sungguh. Ibu yakin kamu akan berhasil. Jadi buanglah rasa tidak nyaman kamu ketika belajar di kelas. Karena kamu bisa menambah frekuensi belajar kamu dan bisa sharing bersama Adi teman sebangku kamu. Begitu kan? Iya Bu. Terima kasih atas bantuan Ibu. Saya kembali ke kelas ya Bu. Oke, sip. Semangat ya.
Terima kasih Terima Pak kasih, Bu. Heri, Bu Rini. Oke. Ya, Kasus 3 ya teman-teman. Oke, Pak Heri menjadi ya, coach. Kemudian coachingnya ya. Bu Novi. Siap, Silakan, action. Bu Novi. Bu Novi. Selamat siang, Bu Novi. Siang, Pak. Ibu kenapa? Kok murung? Tidak apa-apa, Pak. Ibu, saya tadi lihat loh, kalau ibu baru saja keluar dari ruang kepala sekolah. Ada apa, Bu? Saya sedih, Pak. Kenapa, Bu? Begini, Pak. Saya dapat teguran dari kepala sekolah. Saya dianggap terlalu sombong. Lah, kok bisa? Alasannya apa? Gini, waktu saya supervisi, pengawas menanyakan buku teks. Lalu saya jawab bahwasannya meskipun saya tidak menggunakan buku teks, namun apa yang saya ajarkan tetap mengacu pada kurikulum kok. Ternyata Bapak pengawasnya tersinggung dengan jawaban saya, Pak. Oh, begitu. Waktu ibu disupervisi, buku teksnya emang tidak dibawa ya, Bu? Tidak, Pak. Bukunya saya tinggalkan di ruang guru. Loh, kenapa ibu tinggal? Iya, Pak. Waktu itu kan supervisi, namanya juga supervisi, Pak. Otomatis saya sudah benar-benar menyiapkan materi ajar dengan sangat matang. Karena kan mau dinilai, jadi pada waktu itu semua bahan ajar sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint karena akan mempermudah saya dalam memberikan penjelasan pada saat mengajar di kelas. Pada waktu itu saya bawa hanya laptop, buku daftar nilai, kartu bergambar, dan buku teks saya tinggalkan di ruang guru. Oh, benar sih, Bu. Memang sebenarnya pada saat supervisi, kita memang harus ekstra dalam menyiapkan semua bahan ajar. Terus, bagaimana respon Bapak pengawas ketika Ibu jawab bahwa Ibu mengajar tetap mengacu pada... Bapak pengawas itu cuma tersenyum saja, Pak. Oh, begitu. Benar juga sih, Bu ya. Sebenarnya memang buku teks adalah barang wajib yang harus kita bawa ketika mengajar di kelas lain nilai. Seandainya waktu supervisi kemarin minta maaf, lalu memberikan jawaban yang detail mengenai alasan kenapa Ibu tidak menggunakan paket, pasti Bapak pengawas tidak akan tersinggung. Dan satu lagi, Bu, mungkin pada saat merespon Bapak pengawas yang menanyakan perihal buku teks, mungkin Ibu menjawabnya dengan nada yang agak keras, sehingga terkesan sombong. Bisa jadi memang pada saat itu tidak sadar bahwa Ibu merespon dengan nada tinggi karena Ibu kan efek lelah mengajar di kelas tadi, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Mungkin sih, Bu. Ini hanya prediksi saya saja. Tapi bisa jadi sih, karena itulah, Bu, sebisa mungkin kita harus bisa mengontrol emosi kita pada saat mengajar. Simpel saja sih, Bu. Gak usah yang ribet-ribet. Sesekali, Ibu bisa diam sejenak, lalu tarik nafas dalam kali saja, Bu. Ibu juga bisa ajak anak-anaknya kok. Jadi bukan hanya kontrol emosi Ibu saja yang diredamkan, tapi anak-anak juga. Oh, benar juga, Pak. Baik, nanti saya akan coba terapkan. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Oke, sama-sama, Ibu. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, Bye-bye. tepuk tangan. Alhamdulillah selesai semua ya.